Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muda Amril. Di sini saya akan melakukan pemasangan polar neck atau cervical collar, pemasangan bidai dan juga evakuasi korban. Baik, sebelum kita melakukan tindakan tersebut, terlebih dahulu kita harus menggunakan alat pelindung diri, yaitu seperti menggunakan handskun dan menggunakan masker. Lalu kita pastikan bahwa lokasi kita dalam menolong korban itu aman. Lalu kita melakukan apabila pasien sadar, kita bisa memperkenalkan diri kepada pasien. Baik Bu, di sini saya Dr. Muda Amril. Di sini juga kita menjelaskan tindakan yang akan dilanjutkan. Di sini saya akan melakukan pemasangan bidai dan juga cervical collar pada ibu. Dan juga kita jelaskan efek sampingnya. Setelah itu, pertama kita melakukan pemasangan cervical collar. Seyogianya cervical collar ini dilakukan oleh dua penolong, yang mana kita mengukur terlebih dahulu ukuran collar neck yang akan digunakan pada pasien. Lalu penolong yang satu itu melakukan fiksasi atau memegang dari kepala pasien di kedua sisi, yaitu dari temporal dan juga daerah mandibula dari pasien. Lalu penolong yang satu itu memasangkan polar neck ke bagian cervical pasien, yaitu memasukkan sedikit bagian daerah posterior dan juga merekatkan pada bagian tekukan di daerah anterior pasien hingga rekat dan terfiksasi dengan stabil. Pemasangan cervical collar ini bisa dilakukan secara berdiri ataupun berbaring. Baik, setelah kita melakukan pemasangan cervical collar, kita melakukan tindakan pembidaian. Baik, yang mana pada tindakan pembidaian ini setelah dilakukan primary survey dan initial assessment, itu pasien terdapat fraktur tertutup tibia fibula dextra sepertiga medial. Baik, untuk memasangnya terlebih dahulu kita harus menilai apakah ada perdarahan eksterna. Bila terdapat perdarahan eksterna, kita bisa melakukan menghentikan perdarahannya terlebih dahulu. Setelah itu kita menutup luka terbuka apabila ada, dan apabila pasien menggunakan aksesoris, kita bisa melepaskan terlebih dahulu. Dan juga setelah itu kita melakukan setelah itu kita mengecek dari status neurovascular trigger dari pasien, yaitu PSM dari pasien. Pertama, dari pulsasi kita bisa menilai dari arteri dorsalis pedis pasien terlebih dahulu. Baik, pada pasien ini teraba lemah. Selain itu kita bisa mengecek pada arteri tibialis posterior. Sama juga teraba lemah. Lalu dari sensorik sendiri, apakah teraba Bu? Apakah teraba Ibu? Lalu kita bisa meminta Ibu untuk menggerakkan kakinya. Coba digerakkan kaki kanan Ibu. Baik. Setelah itu kita melakukan pemasangan bidai dari pasien ini. Yaitu kita bisa terlebih dahulu melakukan retraksi searah biomekanikal tubuh. Kita luruskan. Lalu kita bisa membentangkan dari kain pengikat bidai. Pengikat bidai. Lalu setelah kita memasang kain pengikat bidai, kita bisa memasang dari bidai itu sendiri, yaitu di bagian dari posterior pada bagian lateral dan juga pada bagian medial. Jangan lupa untuk pemasangan bidai ini prinsipnya adalah melewati dari 2 tulang dan 2 sendi, yaitu bagian proksimal dan bagian dekstra. Setelah kita memasang dari bidai ini, kita bisa mengikat menggunakan kain pengikat dari bidai. Kita bisa mengikat, dan simpulnya itu harus berada di permukaan dari bidai. Jangan taruh di daerah
tulang dari pasien yang mengalami fraktur. Baik, setelah kita ikat, kita bisa membuat bantalan dari tulang dan jarak yang kosong. Setelah kita melakukan pemasangan bidai, kita mengecek kembali status neurovaskular perifer atau pulsasi sensorik dan motorik pasien. Ini kita bisa mengecek kembali pulsasi pasien di arteri dorsalis pedis dan juga pada arteri tibialis posterior. Dan kita bisa mengecek sensorik apakah teraba, Bu. Dan juga kita bisa meminta pasien untuk menggerakkan kakinya untuk menilai motorik. Coba digerakkan kaki kanannya, Bu. Baik. Setelah kita melakukan pemasangan bidai, kita bisa melakukan evakuasi korban. Evakuasi korban ini setidaknya membutuhkan 4 orang penolong. Yang mana penolong pertama itu melakukan stabilisasi dari kepala dan leher pasien. Lalu penolong kedua memasangkan collar neck atau cervical collar di daerah cervical pasien. Lalu penolong pertama tetap melakukan stabilisasi. Lalu penolong kedua itu meluruskan lengan dari pasien dan meluruskan dan menaruhnya di daerah paha dari pasien. Lalu penolong ketiga itu meluruskan kaki pasien dan mengikat pergelangan kaki pasien. Setelah itu penolong kedua dan ketiga itu duduk bersimpuh di daerah di kanan dari pasien dan memegang dari penolong kedua itu memegang dari bahu dan pergelangan tangan kiri pasien, dan juga penolong ketiga itu memegang dari panggul di stal dari kiri pasien dan memegang pergelangan kaki kiri pasien. Lalu sama penolong ke-1 tetap melakukan stabilisasi dari kepala dan leher dari pasien. Penolong keempat mempersiapkan untuk memasangkan long spinal board. Lalu penolong keempat memberikan aba-aba kepada penolong dan ketiga. Dan penolong ke-1 tetap menstabilisasi kepala dan leher dari pasien. Lalu memberikan aba-aba untuk memberikan pasien ke arah kanan. Lalu penolong keempat ini memasukkan long spinal board ke arah punggung dari pasien. Lalu penolong keempat memberikan aba-aba kepada penolong kedua dan ketiga untuk menelentangkan kembali pasien. Lalu kita cek kembali, dan juga perlu diingat adalah sebelum kita melakukan tindakan kita mengecek status neurologis pasien, dan setelah dipasangkan long spinal board itu kita mengecek kembali status dari neurologis pasien. Setelah kita mengeceknya, kita memfiksasi pasien bisa menggunakan strap ataupun bantalan ataupun plaster. Lalu setelah kita memfiksasi pasien, kita kemudian memindahkan pasien dengan menggunakan long spinal board tersebut. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.